Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan salah satu materi dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dengan judul materi yaitu strategi produk. Sebelum saya dan teman-teman saya memaparkan materi, izinkan saya di sini selaku moderator menyampaikan agenda pembahasan kali ini. Yang pertama, kami akan membahas pengertian produk, strategi, dan strategi produk. Yang kedua, ada tujuan strategi produk. Yang ketiga, ada aspek yang perlu diperhatikan dalam mempelajari strategi produk. Yang keempat, ada macam-macam dasar strategi produk. Yang kelima, ada tahapan melakukan strategi produk. Dan yang terakhir, ada cara melakukan strategi produk. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Azura Ziaul Haq, yang kedua ada Sri Intama, yang ketiga ada Nigel Dewi Elisian, yang keempat ada saya sendiri Wulansari, yang kelima ada Dina Nafira Atmarulina, dan yang terakhir ada Anissa Nurrahma. Pengertian produk dan strategi. Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Produk yang berhasil berarti produk yang dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan atau selera konsumen. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Tujuan strategi produk. Secara umum, tujuan dari strategi produk baru adalah untuk meningkatkan kebutuhan baru konsumen, memperkuat reputasi merek produk di pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar sasaran. 3 aspek yang perlu diperhatikan agar memudahkan dalam mempelajari strategi produk antara lain: 1. Produk inti. Produk inti merupakan manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Yang kedua, produk yang diperluas, mencangkup berbagai tambahan manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya, yang dapat berupa pemasangan instalasi, pemeliharaan, pemberian garansi, serta pengirimannya. Ketiga, produk formal, produk yang merupakan penampilan atau perwujudan dari produk inti maupun perluasan produk. Macam-macam dasar strategi produk. Yang pertama, strategi posisi produk. Yang kedua, strategi repositioning. Yang ketiga, strategi produk baru. Yang keempat, strategi desain produk. Yang kelima, strategi overlapping produk. Yang keenam, strategi lingkup produk. Yang ketujuh, strategi eliminasi produk. Dan yang kedelapan, strategi diversifikasi produk. Strategi posisi produk atau positioning, memposisikan produk atau merek di benak konsumen. Maksudnya adalah bagaimana atau sebagai apa sebuah produk akan diingat oleh konsumen sasaran. Ada 7 pendekatan yang digunakan untuk melakukan positioning adalah: yang pertama, aplikasi positioning, yang kedua, user positioning, yang ketiga, product class positioning, yang keempat, price and quality positioning, dan yang kelima, competitor positioning, yang keenam, benefit positioning. Strategi repositioning produk. Strategi repositioning produk adalah strategi untuk melakukan positioning ulang dari suatu merek produk di pasar sasaran. Strategi ini dibutuhkan bila mana terjadi salah satu dari keempat kemungkinan, yaitu yang pertama, ada pesaing yang masuk dan produknya diposisikan berdampingan dengan merek perusahaan, sehingga membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Yang kedua, preferensi konsumen telah berubah. Yang ketiga, ditemukan kelompok preferensi pelanggan baru yang diikuti dengan peluang yang menjanjikan. Dan yang keempat, terjadi kesalahan dalam positioning sebelumnya. Kemudian strategi produk baru. Produk baru adalah produk yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan baru konsumen dan memperkuat reputasi produk di pasaran.
Kemudian ada 6 kategori produk, yaitu produk yang benar-benar baru, lini produk baru, tambahan pada lini produk yang sudah ada, penyempurnaan sebagai revisi terhadap produk lama, repositioning, dan pengurangan biaya. Contoh strategi ini seperti modifikasi atau penyempurnaan produk, kemudian produk tiruan, lalu produk inovasi yang benar-benar baru. Strategi keempat adalah strategi desain produk yang berhubungan dengan desain atau model produk tersebut. Tujuannya untuk memaksimalkan pangsa pasar dengan peningkatan laba dan penjualan. Kemudian, perusahaan memiliki 3 pilihan strategi desain produk, yaitu yang pertama produk standar untuk meningkatkan skala ekonomis perusahaan melalui produksi massal. Yang kedua, customized produk untuk bersaing dengan produsen produksi massal melalui fleksibilitas desain produk. Yang ketiga, produk standar dengan modifikasi untuk mengkombinasikan manfaat dari dua strategi sebelumnya. Lalu, strategi overlapping produk, yaitu strategi persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada. Tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar lain. Kemudian, persaingan ini dibentuk melalui 3 cara, yaitu pengenalan produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada, kemudian penggunaan label pribadi, lalu menjual komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk perusahaan sendiri kepada perusahaan lain. Kemudian tujuan penerapan strategi ini untuk menarik lebih banyak pelanggan, kemudian agar dapat bekerja pada kapasitas penuh, lalu untuk menjual kepada para pesaing. Strategi lingkungan produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item di setiap lini produknya. Ada 3 macam jenis strategi yang memiliki tujuannya tersendiri. Yang pertama, strategi produk tunggal untuk meningkatkan skala ekonomis, efisiensi, dan daya saing dengan melakukan spesialisasi dalam satu lini produk saja. Yang kedua, strategi multiproduk mengantisipasi resiko kekosongan potensial suatu produk tunggal dengan menambahkan beberapa produk lain. Yang ketiga, strategi system of product untuk meningkatkan ketergantungan pelanggan terhadap produk perusahaan sehingga mencegah pesaing ke pasar. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Ada 3 alternatif dalam strategi ini. Yang pertama, harvesting, penyederhanaan lini produk. Yang ketiga, total line divestment. Strategi diversifikasi produk adalah strategi untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru. Secara garis besar, strategi diversifikasi dikembangkan dengan berbagai tujuan antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan bila pasar atau produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan dalam produk life cycle. Yang kedua, menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan resiko fluktuasi laba. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Ada 3 bentuk strategi diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi konsentris, yang kedua, diversifikasi horizontal, dan yang terakhir, diversifikasi konglomerasi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang tahapan dari strategi produk. Dalam menetapkan strategi produk, ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama menetapkan harga, yang kedua pemberian merek produk, yang ketiga strategi distribusi, yang keempat manajemen waktu. Yang pertama yaitu penetapan harga. Strategi penetapan harga ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan merek produk. Dalam prosesnya, strategi penetapan harga berlangsung menentukan tujuan, menganalisis situasi, pemilihan strategi, penentuan harga khusus, dan kebijakan. Banyak bisnis menggunakan strategi penetapan harga untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Hal tersebut ialah untuk mendapatkan posisi pasar, mencapai kinerja keuangan, penentuan posisi produk, dan mempengaruhi persaingan. Pembahasan yang selanjutnya masih berkaitan dengan tahapan strategi produk, yaitu pemberian merek produk. Berbagai strategi pemberian merek dapat dilakukan dalam upaya mendukung pembentukan citra merek. Strategi yang dimaksudkan diantaranya terdapat 6 pilihan yang dapat dijadikan perusahaan sebagai alternatif dalam pemberian merek. Yang pertama, ada strategi tanpa identitas. Yang kedua, strategi merek sendiri.
Yang ketiga ada strategi merek bisnis. Yang keempat ada strategi lini produk, ada strategi merek khusus, dan yang terakhir ada strategi kombinasi. Selanjutnya adalah strategi distribusi. Apa sih strategi distribusi itu? Yaitu upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir, dengan tujuan untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah dan waktu yang tepat. Ada 3 jenis pendekatan distribusi yang umum dilakukan dalam suatu perusahaan. Ada distribusi intensif, distribusi eksklusif, dan distribusi selektif. Selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Kualitas manajemen waktu berpedoman kepada 4 indikator. Yang pertama, tetap merencanakan. Yang kedua, tetap mengorganisasikan. Yang ketiga, tetap menggerakkan. Dan yang keempat adalah tetap melakukan pengawasan. Materi terakhir dari kelompok kami yaitu cara melakukan strategi produk. Salah satu cara untuk melakukan strategi produk yaitu dapat melalui merek. Merek adalah nama dan identitas dari suatu produk. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek atau yang biasa disebut brand loyalty. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah dalam penulisan, dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.